semuanya, berjumpa lagi dengan Putini. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga anak-anak semua tetap dalam keadaan baik dan sehat ya. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema 4, menyayangi hewan, pembelajaran 3. Seperti biasa, sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, kita akan berdoa bersama terlebih dahulu. Marilah kita berdoa bersama dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami berterima kasih atas waktu yang boleh kami terima ini. Terlebih kami bersyukur atas kesempatan belajar yang Kau berikan. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, supaya Engkau menerangi akal budi kami, agar dapat menerima pelajaran dengan baik. Berilah kami kekuatan agar dapat memahami pelajaran yang akan kami pelajari ini. Berilah pula kami semangat belajar yang tinggi, supaya kami dapat belajar dengan rajin, tekun, dan teratur. Ya Tuhan, bantulah dan dampingilah kami dalam belajar ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, selanjutnya anak-anak kita akan lihat materi-materi yang akan kita pelajari di pembelajaran 3 kali ini. Yang pertama yaitu mengenai cara perawatan kucing. Lalu yang kedua, langkah-langkah untuk membuat miniatur ikan koi. Dan yang ketiga, kita akan belajar pecahan sederhana berdasarkan gambar. Nah, anak-anak, kita langsung saja ke materi kita yang pertama. Nah, di sini kita akan mendengarkan percakapan antara Ayu dan Ayah. Jadi Ayu dan Ayah ini nanti akan membahas mengenai cara perawatan kucing ya. Anak-anak, didengarkan percakapan antara Ayu dan juga Ayah. Apa yang perlu kita persiapkan untuk memelihara kucing ya? Sebelum memelihara kucing, kita harus menyiapkan kandang terlebih dahulu. Kandang dapat digunakan untuk tidur. Berapa ukuran kandang yang baik untuk kucing, Ayah? Ukuran kandang sebaiknya cukup besar, sehingga leluasa untuk bergerak. Bagaimana keadaan kandang yang baik untuk memelihara kucing? Kandang sebaiknya dialasi dan diletakkan di tempat yang kering, lalu diletakkan di dalam rumah dan dibersihkan setiap hari. Kotoran kucing dan sisa makanan kucing juga harus dibuang setiap hari. Apa makanan kucing, Ayah? Makanan kucing pada umumnya adalah ikan. Namun bisa diberi makanan khusus kucing. Kucing diberi makan 3 kali sehari. Air minum harus diganti teratur, yaitu 2 kali sehari. Bagaimana cara menjaga kebersihan tubuh kucing ya? Kucing sebaiknya dimandikan teratur dan menyisir rambut kucing. Kucing sebaiknya divaksin agar terhindar dari penyakit. Apabila kucing sakit, segera dibawa ke klinik hewan. Kucing juga sebaiknya diajak bermain di luar kandang. Nah, itu dia anak-anak percakapan antara Ayu dan Ayah ya. Jadi kita tadi dapat menyimpulkan cara perawatan kucing. Yang pertama yaitu menaik kandangnya. Kandangnya itu sebaiknya ukurannya cukup besar supaya kucingnya bisa nyaman. Lalu selain itu di dalam kandang juga lebih baik diberi lapisan, dilapisi bahan yang rata supaya nyaman. Lalu kandang kucing ini sebaiknya dibersihkan secara rutin setiap hari supaya tidak ada kotoran kucing
dan tidak ada sisa-sisa makanan. Lalu yang kedua, kucing ini harus diberi makan dan minum secara teratur, ya. Lalu yang ketiga tadi harus dimandikan secara teratur, ya, misalnya 2 minggu sekali. Lalu bisa juga dibersihkan dengan cara bulunya disisir. Itu untuk menghilangkan kotoran yang menempel. Lalu sebaiknya kucing tadi juga divaksin. Jadi divaksin gunanya supaya terhindar dari penyakit. Kalau sudah terlanjur sakit, bisa dibawa ke klinik hewan. Nah, selanjutnya anak-anak kita akan membahas langkah membuat prakarya miniatur ikan koi. Langkah yang pertama yaitu siapkan alat dan bahan serta rancangan prakarya. Alat dan bahan yang digunakan antara lain ada lem, ada spidol, gunting, pensil penghapus, penggaris, dan juga bahannya menggunakan kertas gambar. Tidak lupa ini adalah rancangan prakaryanya. Lalu langkah yang kedua, membuat pola sesuai rancangan. Jadi ini adalah pola untuk membuat miniatur ikan koi. Nah, alat yang digunakan untuk membuat pola itu bisa menggunakan pensil dan juga penghapus. Lalu langkah yang ketiga, potong pola miniatur ikan koi. Jadi di langkah ketiga ini alat yang digunakan adalah gunting. Nah, anak-anak pada langkah ketiga ini menggunakan teknik potong. Lalu yang keempat, ini langkahnya lipat pola miniatur ikan koi. Ya, jadi menyesuaikan pola yang tadi sudah dipotong. Nah, ketika melipat ini, teknik yang digunakan adalah teknik lipat. Lalu langkah yang kelima, rekatkan pola miniatur ikan koi. Di sini merekatkannya menggunakan lem kertas, ya. Nah, pada langkah kelima ini menggunakan teknik sambung. Lalu yang keenam, warnai miniatur ikan koi. Di sini alat yang digunakan adalah spidol. Lalu yang terakhir atau langkah yang ketujuh berarti miniatur ikan koi sudah jadi. Nah, ini yang di layar adalah contoh ikan koi yang sudah jadi. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai pecahan sederhana berdasarkan gambar. Ya, di sini Butini ada kue tart. Kuenya ini Butini potong menjadi beberapa bagian. Coba kita akan hitung bersama ya. Mulai dari yang ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi kue bolu, maaf tadi masuk ini kue bolu. Kue bolunya ini dipotong menjadi 8 bagian yang sama besar. Ya, seperti yang ada di gambar. Nah, setiap bagian kue ini berarti menunjukkan pecahan berapa, Nana? Iya, 1/8. Satunya ini adalah pembilang, lalu 8-nya ini adalah penyebutnya. Keseluruhan kue yang sudah dipotong. Lalu 3 bagian kue, nah kalau kita ambil 3, ya misalnya kita ambil 3 ini, 1, 2, 3. Nah berarti menunjukkan pecahan 3/8. 3-nya itu adalah pembilang, lalu 8-nya adalah penyebutnya. Nah itu dia anak-anak materi kita untuk hari ini. Selanjutnya untuk tugas, anak-anak silakan mengerjakan LKS. LKS penilaian harian halaman 109 ya. Maaf ini tadi Butini belum ganti. Ini yang benar mengerjakan LKS halaman 109. Penilaian harian ABC. Ya, jawaban yang AB ditulis langsung di LKS, jawaban yang C
ditulis di buku PS tematik. Nah, sekian anak-anak pembelajaran kita untuk hari ini. Marilah kita akhiri dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami bersyukur kepadamu atas berkat dan penyertaan-Mu selama kami belajar tadi. Semoga apa yang baru saja kami pelajari berguna bagi hidup kami dan berguna juga bagi sesama. Ajarlah kami untuk tidak menjadi sombong atau congkak karena hasil belajar ini. Kami mohon ampun atas segala kelalaian selama belajar tadi. Semoga kesulitan dan kegagalan dalam belajar tadi tidak membuat kami mudah putus asa. Semuanya ini kami serahkan kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Tetap jaga kesehatan di rumah dan sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.